siaga, siap. Ini expander abu-abu dari siang itu ngikutin serang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgent baru ambil tindakan, menunggu komando. Siap, yang penting pada waspada. Bang Odon, ini totalnya dia ada 3 mobil mungkin lebih ya, yang udah kebaca POI, POI, PKI. Yang 2 itu yang 1739 itu ngikut bang, Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila manakah kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, pepet, jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Tapi jangan ikut barisan di rombongan, Dap. Bikin sistem mecah aja, Dap. Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong dipepet. Nanti nggak usah ikut masuk rombongan. Waspada saja sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan bon, jauhkan. Bang, udah, kan jaga yang belakang masih ngikut deh. Bang, udah gitu Bang. Coba, ya halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap, dari salib. Pokoknya nanti begitu pas di keluar pintu tol nih, mobil 1-2 di belakang pengawal, ya. Itu gimana caranya halangi lagi mobil mereka. Nah, untuk nanti menyusul, alamat yang sudah jelas sudah dikirim sama Madin itu. Tinggal ikutin aja nanti Google Map-nya. KJD ngikutin juga, KJD ngikutin, PWG ngikutin. Nanti halanginya begitu pas keluar tol aja. Gimana caranya mobil yang nguntit ini tertinggal jauh. Jangan sampai ngikutin di luar tol, ya. Begitu pas pintu tol, halangin semaksimal mungkin, jauhkan dari rombongan depan. Mobil 1 Laksis dan Madar halangi mereka, jangan sampai ngikutin kita terus. Nanti untuk menyusul ikutin aja Google Map, ya. Mobilnya dihalangi mobil mereka, nanti di pintu tol, keluar tol. Bang Ambon, nih KJD nih 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Ang dulu nih Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Bib Anip itu dari Sentul, ngikutinnya. Tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain kek. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu bila mana susah dihalangi, nanti di pintu tol gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita, halangi. Nanti di pintu tol, kalau di sini biar dihalangi tetap jalan jalur masih lurus, dia masih bisa ngikutin. Oke, kita fokus aja dulu di belakang rombongan, nanti di pintu tol baru dihalanginya. Sekarang kalau dihalangin tetap nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di pintu tol kan pasti ada belokan-belokan nih keluar tol nih. Halangin di situ, jangan sampai bila 2 mobil itu ngikutin. Gimana caranya? Siap. Jaga di pintu tol nih. Halangin gimana caranya? Pura-pura mau buka bawa mobil kalian, gimana caranya? Oke, siap. Izin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin ya sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Siap, cakep, laksanakan. Siap. Bang Ambon agak ke kiri bang, agak ke tengah bang, biarin dia nggak bisa nyalip bang. 86, tutup habis. KJD udah nyodok nih. KJD nyodok. Ubar, halangin ubar. Ini Den Madar udah halangin. Bang Ambon. Ya terus Bang Ambon, agak pelan aja Bang Ambon. Udah kemana kek? Kita kemana aja udah. Kita tadi kemana bang? Nah udah kita kemana aja udah. Yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. Oke, bawa pelan aja bang. Dia pasti ngikutin kita, lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap. Ini kita udah bikin pusing dia dulu nih. Soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Kita udah cabut dari jalur ya.
Cakep Bang Egi, bilang Bang Aang, jangan ikutin kita Bang. Tutup aja speak kita tutup terus. Tapi nih dia udah ngikutin kita nih. Mau kemana nih Bang Amon? Patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2, tahu 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri, bahkan kiri aja, kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Nongkrong di pinggir jalan aja. Dia ngikutin gak? Lalu, itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Ambon monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah.
Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita yang menyedihkan bagi kita semua. Berita tentang wafatnya 6 yang mengawal Habib Rizik, dan kita pun mendengar perbedaan informasi baik dari kepolisian maupun dari FPI. Namun kita harus yakin bahwa Allah menyaksikan segala-galanya, sehingga kita sebagai umat yang sangat merindukan keadilan, kebenaran, harus ambil bagian di dalam membantu agar semuanya menjadi terang benderang. Kita minta tolong kepada Allah yang Maha Menyaksikan, yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya, tidak ada satupun yang lepas dari pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syahid, Maha Menyaksikan segala sesuatu. Diharap kepada semua masyarakat, semua umat Islam meningkatkan kerendahan hatinya, ketawaduannya, kesungguhannya mengharapkan kepada Allah agar Allah buka apa yang ditutupi oleh siapapun. Kita hanya merindukan hanya yang benar saja yang sampai kepada kita, karena Allah kuasa membuka apa yang ditutupi siapapun. Allah kuasa menjelaskan apapun yang remang-remang. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki sesuatu, dan kita harus meyakini itu. Yang kita harapkan hanyalah kebenaran, entah dari pihak manapun, nanti akan nyata ditampakkan oleh Allah, dan keadilan yang benar itu betul-betul Allah tampakkan kebenarannya dan dibalas dengan sempurna, dan yang berbuat tidak benar semoga ditampakkan oleh Allah perbuatan tidak benarnya, sehingga diberi kesempatan taubat, memperbaiki diri, dan tidak terulang kembali. Kalaupun memilih untuk tidak mau taubat, ya Allah Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal. Mana yang baik, mana yang zolim, semoga oleh Allah ditampakkan, dan setiap yang melakukan akan mendapatkan dari apa yang dilakukannya. Seyogyanya sebagai sesama anak bangsa tidak ada kejadian seperti ini. Ini sangat memprihatinkan, dan kita mohon semoga dari yang berwenang secara syariat bisa memberikan penjelasan, terutama dari pihak yang paling netral. Nanti kalau ada dua pihak yang berbeda begini, dalam Islam itu harus ada pihak yang independen, yang tidak ada keberpihakan, yang bisa melakukan menegakkan keadilan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku sekalian, akan banyak pelajaran dari kejadian ini. Mungkin dari hari ke hari kita doa saja terus yang banyak ya, supaya ditampakkan oleh Allah yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan kita diberikan istiqomah untuk menapaki yang hak, dan kita diberikan juga kemampuan untuk mengenal kebatilan dan kita menjauhinya. Ini sangat penting ya.
Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita istiqomah mengikuti kebenaran, Allah menjadikan kejadian ini membuat kita lebih fokus untuk hidup benar dan tidak remang-remang terhadap kebenaran, dan kita memilih hidup benar, ya. Dan kita juga jelas melihat yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada kami sebagai kebenaran dan karuniakan kepada kami kesanggupan mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan karuniakan kepada kami untuk menjauhinya. Ini penting sekali doa ini kita baca supaya kita betul-betul dalam hidup ini tidak samar melihat kebenaran dan kebatilan, apalagi dalam situasi saat ini media tidak selamanya bisa memberikan kejelasan, ya. Tetapi Allah kalau akan memberikan penjelasan maka akan sangat mudah. Kita semua tenang, jangan sampai terpancing oleh informasi dari pihak manapun. Kita tetap jernih, tetap lebih banyak memohon kepada Allah, mengumpulkan informasi dengan jernih dan adil, dan kita harus bersikapnya proporsional. Jangan sampai menjadi bagian dari masalah baru, tapi kita harus menjadi bagian dari solusi. Sekecil apapun kita, walaupun hanya sendiri, doa kita didengar oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak didengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan segala-galanya, dan tidak ada satupun ya yang luput dari pendengaran Allah. Maka jangan kecil hati, kita semua bisa ambil bagian dalam memberikan solusi, yaitu doalah yang tadi, ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Mudah-mudahan dengan doa seperti ini kita ditolong oleh Allah, dan kita semua bangsa ini, ya, karena bangsa ini hanya akan menjadi lebih baik, lebih aman dan sejahtera kalau bangsa ini betul-betul nyata yang hak itu hak dan kita ikuti, dan yang batil itu batil dan kita menjauhinya. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, Engkaulah yang maha tahu segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Rabb. Tampakkan ya Allah yang kebenaran itu nyata benar, dan istiqomahkan kami untuk menjalaninya. Tampakkan ya Allah kebatilan itu nyata sebagai kebatilan, dan berikan kemampuan kami menjauhinya. Wahai Allah yang maha menyaksikan segalanya, tolonglah ya Rabb, mudah bagimu membuka segala yang disembunyikan. Mudah bagimu ya Allah mengangkat dan menurunkan siapapun yang Engkau kehendaki. Dalam genggaman-Mu lah ya Allah segala kekuasaan. Ya Allah, jadikan keadilan benar-benar Engkau tegakkan di bumi ini ya Rabb. Hanya Engkau tumpuan harapan kami. Hanya Engkau ya Allah yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba-Mu yang memohon. Ya Allah, jangan biarkan kegelapan dan kezaliman merajalela. Hanya Engkau lah yang kuasa ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Hadirin, baik kita lanjutkan. Jadi saya mohon kepada semua pihak agar tetap bisa menempatkan diri pada tempatnya, tapi kita harus tetap komitmen. Hanya kebenaran yang akan kita ikuti, hanya keadilan yang akan kita patuhi, dan yang kita cari dan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kejadian yang amat sangat mengejutkan, yaitu lenyapnya 6 nyawa, 6 jiwa dari Laskar FPI di sekitar Tol Cikampek. Saya tidak akan menyatakan mana yang benar mana yang salah, ada 2 versi, tapi saya ingin mengingatkan bahwa dalam Al-Quran nyawa manusia atau jiwa manusia itu jauh lebih berharga daripada nyawa misalnya kelinci atau kucing atau kerbau dan lain sebagainya. Jadi setelah Qabil membunuh Habil, 2 bersaudara, anak Nabi Adam yang pertama-tama, kemudian kejahatan pembunuhan Qabil terhadap Habil itu dilestarikan dalam Al-Quran dan dijadikan hukum Quran yang sangat tinggi, yaitu bisa kita baca dalam Al-Maidah ayat 24 berbunyi, min ajri dzalika katabna ala bani Israila man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa kana ma qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa kana ma ahyan nasa jami'a. Artinya, setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil itu, Allah membuat hukum yang sangat tinggi dalam Al-Quran, yaitu barang siapa melenyapkan nyawa manusia yang lain bukan karena dia telah membunuh orang lain, atau juga bukan karena dia melakukan kejahatan di muka bumi, maka sesungguhnya si pembunuh itu telah membunuh umat manusia seluruhnya. Tetapi sebaliknya, apabila ada seorang yang menyelamatkan 1 jiwa manusia, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi betapa besarnya, betapa mahalnya, betapa tidak ternilainya nyawa anak cucu Adam ini. Karena itu, saudaraku, teman-teman Polri, teman-teman TNI, tolong Anda renungkan, ya, baju seragam Anda yang gagah itu, tank yang Anda naiki, panser yang Anda bawa kemana-mana, pesawat terbang, helikopter, ya, kemudian juga peluru, bedil, pistol dan lain-lain, itu semua datang dari rakyat, dari rakyatmu, ya. Mereka membayar pajak, mereka menyelenggarakan segala macam kehidupan yang telah mereka lakukan di Indonesia ini, dan mereka itu bisa membiayai TNI, Polri, dan birokrasi dan lain sebagainya. Jadi saya menangis dalam hati, bagaimana mungkin ya, ada 6 nyawa jam 12:30 malam, ya, laskar yang sesungguhnya ya katanya ada celurit, katanya ada senjata api, wallahu alam, ya. Kemudian sekarang ini telah terjadi nyawa lenyap itu, belum lagi nyawa lenyap yang ada dulu di Aceh, kemudian di Papua dan lain-lain. Saudaraku, ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat zalim, ya. Jadi masih ada waktu, ya, untuk bertobat, ya. Jadi kalau soal berani mati, saya yakin umat Islam itu banyak sekali yang cita-cita tertingginya itu adalah mati, ya. Al-mautu asma amaniyina, ya. Al-mautu fi sabilillah asma amaniyina, ya. Jadi mati di jalan Allah membela kebenaran, ya, itu setinggi-tinggi cita-cita kami. Itu kata banyak orang Islam, banyak orang beriman. Jadi tolong ini diendapkan, ya, karena kalau sudah lepas kendali, ya,
Saya khawatir apa yang ada di Sudan, apa yang ada di Suriah, ada yang di Irak, di Yaman, dan berbagai santero negeri Muslim yang karena kezaliman rezimnya itu terjadi sesuatu yang tidak kita ingin bersama. Saya juga ingin menambahkan bahwa orang beriman itu karena ajarannya tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah semata-mata. Ya. Jadi di surat Taubah ayat 18 itu Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya hanyalah orang-orang yang suka, yang sering memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka percaya kepada Allah, kepada hari akhir. Mereka menunaikan sholat, juga menunaikan pembayaran zakat. Maka mereka tidak pernah takut pada siapapun kecuali hanya Allah belaka. Jadi Mas Jokowi, ini imbauan saya pada Anda, ya tolong ya Anda kendalikan, ya, karena semua itu bermuara kepada saudara Jokowi. Maaf kalau saya kelihatan agak marah, memang saya emosi agak marah, ya, marah ikhlas sekali lagi, ya, demi perbaikan masa depan. Ya, saya melihat ini sudah gawat ini, ya, betul, ya, ini betul-betul sudah gawat, bisa lepas kendali. Ya. Jadi saya nggak ingin menambah lagi, ya, tapi secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.